Terima kasih Anda masih di Lintas News Siang. Pemirsa, sopir truk nekat blokir Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa dan dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa dari sejumlah sekolah menengah atas diikutsertakan dalam retret Laskar Pandu Satria, program pembinaan karakter pemuda di Provinsi Sumatera Selatan. Selama 10 hari mereka mendapatkan pelatihan disiplin dan mental. Ratusan siswa mengikuti program pendidikan karakter pemuda Retret Laskar Pandu Satria di Bumi Perkemahan Pramuka, Palembang, Sumatera Selatan. Siswa dari berbagai sekolah menengah atas ini akan digembleng selama 10 hari oleh pelatih dari unsur TNI dan tenaga lintas pendidik. Pelatihan disiplin dan mental melalui pendekatan yang tidak sekedar represif, melainkan pembinaan menyeluruh, meliputi mentalitas, nilai hidup, dan arah masa depan. Retret ini merupakan komitmen Pemprov Sumatera Selatan mencetak pemuda-pemudi tangguh dan berintegritas. Banyak orang tua yang ingin anaknya digembleng, dididik secara khusus untuk dapat menjadi pemuda-pemuda berkarakter, yang berdisiplin, tapi yang paling penting mereka menjadi pemuda yang berani berkompetisi. Anak ini agak kecemono kenakalan remaja sekarang, sehingga mudah-mudahan dengan program yang diadakan oleh Pak Gubernur ini untuk membina anak-anak ini yang tadi akhlaknya kurang baik, mudah-mudahan menjadi baik dengan izin Allah. Melalui pembinaan karakter sejak dini, para siswa berprestasi diperkuat secara moral dan mental untuk tetap berada di jalur positif. Pendekatan ini juga menjadi sarana rehabilitasi bagi siswa yang terindikasi melakukan kenakalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi Bang Jago viral usai menganiaya seorang kurir paket di Pamekasan, Jawa Timur. Bang Jago kesal lantaran handphone yang beli istrinya diduga palsu. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami, videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan.
Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank ALCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Data penumpang sementara, sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Hingga kini 29 penumpang ditemukan selamat, sementara 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun terkendala cuaca buruk. Puluhan keluarga korban terus berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Sementara itu, 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi dan kondisi bangunan yang lapuk mengakibatkan sebuah tembok dan pagar sekolah SD ambruk. Akibatnya 2 motor dan 3 gerobak pedagang rusak. SDN 3 Warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok, penahan tanah atau TPT dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang ambruk. Ambruknya tembok, penahan tanah, dan pagar ini lantaran intensitas hujan yang cukup deras mengguyur wilayah tersebut. Selain itu, usia yang cukup tua juga menjadi penyebab ambruknya bangunan. Di awal kejadian itu pas hujan deras itu agak sedikit turun itu tanah sedikit. Pas kita lihatin dari sini, lama-kelamaan itu makin gede longsornya. Jadi ada motor yang jatuh? Ada motor 2 sama gerobak 3 yang kena itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara 2 motor dan 3 gerobak pedagang yang ada di sekitar rusak terdampak reruntuhan. Warga diimbau waspada karena curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.